kita akan belajar tentang kesabaran Tuhan. Kalau kita mikir kesabaran Tuhan, langsung muncul apa di pikiran kita. Yang ikut via online juga bisa nulis, nanti Bang Benny akan baca. Kalau kita mendengar kata kesabaran Tuhan, itu langsung mikir apa di hidup kita? Pelanggaran, apalagi ayo yang paling jawab apa? Bandelnya manusia, betul. Apalagi ayo cepat. Kesabaran Tuhan tentang pelanggaran kita, bandelnya manusia, betul. Dua orang lagi cepat. Kesabaran Tuhan, ayo mulai. Apa? Hasil. Maksudnya hasil untuk Tuhan, hasil untuk kita. Oke, satu lagi bisa suara tadi. Emosi tak terbatas. Bukan itu. Mengapa Tuhan itu bisa sabar terhadap kita? Ternyata ini, Dia itu sangat mengenal kita. Jadi kalau Fido sering gak sabar dengan Medan, karena dia belum kenal siapa Medan. Itu lihat. Oke, dengerin dulu ya. Menurut saudara, Papa kita di surga mengenal kita itu sedalam apa? Seluruhnya, bukan kalimat penting ya. Papa kita itu mengenal kita lebih dari diri kita kenal kita. Coba renungkan. Papa itu mengenal kita jauh lebih dari diri kita kenal kita sendiri. Saya percaya kalau semua kita bisa memahami kesabaran Tuhan, bukan karena Dia panjang sabar, karena Dia kenal kita. Kita berapa kali membaca di dalam kita? Kita ini debu, betul? Kita ini debu. Nah, sepintar-pintarnya kita, setinggi-tingginya gelar pendidikan kita, tetap debu. Coba renungkan. Apa hasilnya kalau Tuhan nuntut debu? Coba jawab. Apa hasilnya kalau Tuhan nuntut debu? Ya, kata yang umum, percuma habis. Tuhan stres. Cepat pikirlah saudara. Debu mau diharapkan apa? Serius. Nah, kalau saudara mengerti arti kesabaran Tuhan, itu bukan karena Tuhan panjang sabar. Memang Dia panjang sabar. Ternyata hal yang paling mendasar, kenapa Dia sabar? Sebab Dia tahu kita ini sabar. Apa tadi? Tahu goreng masih lebih berharga daripada debu. Betul. Apa yang mau diharapkan dari debu? Jadi video istrimu tetap debu, bukan apa-apa. Sehingga kamu tidak bisa menuntut dia. Awas kamu. Maka sebenarnya kejujuran kita suka kita. Nggak ngerti mana bisa ngomong istri seperti ini. Langsung bagus. Betul tidak saudara? Seringkali kita tidak sabar pada seseorang. Dengar sebenarnya. Seringkali kita tidak sabar pada seseorang karena
tidak enak, bukan. Tidak sesuai harapan, kalau tinggi bukan. Lupa kalau sama-sama bukan. Loh, kalau kita ini selalu sadar, oh sama-sama belum saja, sama-sama debu, sudah nggak usah saling untuk, cuma debu saja. Ketika suami istri menyadari hal ini, secantik-cantiknya istriku, segagah-gagahnya suamiku, jawab kata, mungkin apa? Betul? Ini cara papa sabar terhadap kita. Keren ya, kalau kita melihat fakta ini. Jadi kalau seringkali kita nggak bisa sabar dengan yang lain, kalau catat, berarti dia nggak pernah sabar dengan dirinya sendiri. Betul terus. Kalau seseorang itu mengenali dirinya yang adalah debu, dia pun tidak bisa menuntut dirinya lebih daripada debu itu. Percaya dia tidak akan menuntut orang lain untuk lebih dari dia. Jawab langsung. Nah itu cara papa menghadapi kita. Apa yang dia menuntut dari kita? Nafas saja bang. Betul. Kentut juga bang. Ketek juga bang. Kok gak dengar sih saya ngomong? Artinya apa? Jangan sombong. Orang baru saja sombong. Saudara, ini prinsip penting dalam hidup kita. Maka itu kenapa Papa berkata, gak ada perintah-perintahku kepadamu itu berat. Betul? Gak ada perintah kepadamu itu berat. Saya mikir lama, karena secara daging kita, ayo jawab jujur, perintahnya berat, sangat berat. Tapi kenapa dia bilang itu gak berat? Ada dua alasan. Satu, debu mau diberi berat seringan-ringannya nggak mampu. Yang kedua, kenapa perintahnya tidak berat? Ini rahasia luar biasa. Ketika dia memberi perintah, dia itu ikut melakukan. Amin. Ada banyak ayat di Alkitab yang memberitahu kita, setiap kali Bapa memberi perintah, dia mengerjakan perintah itu semua. Coba kita lihat Yesaya 43 ayat yang keempat, menunjukkan bagaimana cara Bapa menilai kita. Oleh karena kita ini bagaimana di mata Tuhan? Jujur, debu ada harga apa? Debu tidak sama. Debu itu ada harga apa? Ada harganya debu? Enggak ada. Menghargai ada balik di sekitar kita. Tapi Bapa berkata, hei debu, engkau berharga di mataku, sudah berharga mulia lagi. Ada istri yang suka merendahkan suaminya. Ada tidak? Di sini nggak ada suami. Ada suami suka merendahkan istri. Salah satu bukti ketika
ketika suami nggak bisa menghargai istrinya, ketika suami nggak bisa menghargai istrinya, ketika istri nggak bisa menghargai suami, karena dia lupa siapa dia. Betul tidak? Kalau masing-masing kita ingat kita ini tubuh, maka kita tidak bisa menuntut tubuh yang di sebelah kita untuk lebih hebat dari kita. Nggak bisa. Biasanya suami istri nggak saling menghargai, itu kelihatan dari cara ngomong. Betul tidak? Suami istri yang nggak bisa saling menghargai, hal pertama yang kelihatan, kalau yang satu buat salah langsung nyerocos, tapi kalau dua benar pura-pura tidak tahu. Ada keluarga seperti itu. Nah, ini mengerikan sekali. Jadi salah satu bentuk saling menghargai itu gak hanya rajin lihat salah pasang. Seperti saudara tahu, setiap hari itu saya tahu terima berapa ratus WA. Di situ saya belajar dengan banyak orang. Aku tak tahu apa hubungannya. Hubungannya. Coba perhatikan. Seorang akuntan itu memang dididik, matanya harus tajam kalau melihat angka. Betul tidak? Nah, ini celakanya kalau akuntan dibawa ke rumah. Wah, melihat pasangannya salah langsung bereaksi. Ini salah. Tapi kalau yang benar, nggak ada komen. Ini jahat. Tuhan tidak pernah berbuat itu kepada kita. Baca aja komen-komen orang. Begitu ada orang salah, langsung keluar. Sebenarnya ini fakta yang ada. Maka itu kalau suami istri sabar terhadap pasangannya, maka yang keluar adalah sikap menghargai. Tolong catat, hai istri, hai suami, kapan terakhir kali saudara memuji pasangan? Hanya karena hal sepele, hal kecil yang dibuat. Coba tahu. Karena orang yang tidak bisa menghargai orang lain, susah keluar pujian dari mulut. Tapi Papa minta, oleh karena engkau, yaitu kita berharga di mataku, kata Tuhan, dan mulia. Aku ini mengasihi engkau. Betul? Loh, betul tidak Papa mengasihi kita? Jelas, terima kasih. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Saudara, ayat ini kalau nggak hati-hati menjadi negatif. Aku digantikan dengan manusia lain. Bukan. Artinya maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Itu artinya ya, kamu dengan manusia yang lain itu nggak ada bedanya, debu. Jadi mau diganti dengan manusia yang presiden, yang jenderal, manusia konglomerat, manusia punya kedudukan, tetap debu. Dan bangsa-bangsa sebagai gantinya mau. Terima kasih Tuhan. Ini memang luar biasa. Artinya saudara dan saya tidak hidup hanya untuk diri sendiri dan hanya untuk satu dua orang yang ada di sekitar kita. Tidak. Kita hidup bersama-sama dengan bangsa-bangsa yang lain yang juga adalah debu. Ayat 5.
dengan kalimat, aku menyertai engkau. Ini menunjukkan bahwa Tuhan akan selalu ada dengan kita. Katakan amin. Artinya kita melakukan apa saja, Dia tetap menyertai. Nah, ini rahasia yang luar biasa. Kita akan lihat nanti ayat berikut. Dan aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Wow, ini luar biasa. Para debu dikumpulkan oleh Tuhan. Indah bukan kalau kita melihat ayat 6? Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan tahan-tahan. Bawalah anak-anak laki-laki dari jauh, anak-anak perempuan dari ujung-ujung bumi. Saudara, ketika seperti Tuhan sabar terhadap kita karena Dia kenal siapa kita, maka kalau kita praktekkan apa yang Tuhan lakukan kepada kita, maka di antara kita semuanya tidak akan pernah merasa hidup kesepian. Ini serius. Karena dari utara, selatan, timur, barat, boleh datang bangsa-bangsa, datang orang-orang itu. Orang yang kesepian itu karena dia terlalu merasa kelebihan dari bangsa. Betul tidak? Sehingga dia menempatkan dirinya begitu tinggi. Terus semua orang yang disebutkan dengan namaku, kembali kepada satu pribadi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Sekarang perhatikan, hitung ada berapa kata ku di satu ayat ini. Ini rahasia itu. 1, 2, 3, 4, 5. Ini menunjukkan betapa Tuhan itu memiliki kita. Karena semua orang yang disebutkan dengan namaku, betul ada nama Tuhan di hidup kita, disebut nama Tuhan atas hidup kita. Berarti yang lain-lain akan mikir kalau coba ganggu-ganggu kita. Yang ku ciptakan, yang ku bentuk, yang ku buat, tujuannya untuk kemuliaanku. Debu kita hidup. Yang ku bentuk. Saya mikir apa bedanya diciptakan dan dibentuk. Ternyata luar biasa. Dalam dunia seni, dalam dunia bangunan, dalam dunia produksi, maka bisa kita pakai cara ini. Kuciptakan itu dari awal. Ku bentuk, istilahnya itu finishingnya. Segala sesuatu termasuk buat kue, buat baju, buat rumah, buat mesin, buat apa saja perlu finishing. Artinya penyempurnaan. Hebat Bapak kita terhadap kita seperti itu. Coba renungkan, serumit itu Dia terhadap kita. Membaca ku, ini menunjukkan rumit dan Tuhan itu ngurusin kita. Jawab rumit tidak, sangat rumit, tapi Dia sabar. Jujur, saya pernah mikir, saya nggak tahu saudara pernah mikir atau tidak. Kira-kira kalau Tuhan nggak mau repot dengan debu-debu ini, Dia bisa pakai yang lain nggak? Saya nggak tahu apa itu kita. Sangat bisa. Tapi kenapa Dia sabar terhadap kita? Para debu
pemilikan yang sah. Ini luar biasa. Ada yang berikut selesai. Oh, enggak usah. Ya, nah ini saya akan sudah tadi ya. Jadi saudara, mulai hari ini belajarlah sabar terhadap yang lain. Belajar sabar. Sebagaimana Tuhan sabar terhadap kita, ayo kita belajar sabar terhadap yang lain. Berapa itu? Saya lupa. Kalau engkau menyeberangi sungai, engkau katakan dulu, engkau masuk api. Berapa itu? Kalau bantu saya cari. Berapa itu? 2. Berapa? 4:3:2. Oh, 4:3 ayat 2. Saya kecepatan. Makasih. 4:3. Oke, mulai aja. Ya, mulai aja. Ini menunjukkan bahwa perintahnya tidak pernah berat, karena kalau dia memberi perintah, dia ikut. Maka itu ketika suami istri atau sesama teman, sesama saudara tidak bisa sabar terhadap yang lain, itu karena saudara menuntut orang itu untuk bisa mengerjakan yang saudara inginkan. Kalau bapak, tapi sekarang, sehingga tiap kali kita belajar kata-kata sekarang artinya tiap hari. Tetapi sekarang, sebab kata kita baca 10 tahun yang lalu ya sekarang, baca besoknya sekarang. Tetapi tiap hari, oh terima kasih. Beginilah firman Yahweh yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Wih, ini penegasannya. Lihat tadi ayat 7. Ada 5 atau 6 kataku? 5. Menunjukkan engkau ini kepunyaan. Saudara, suami istri yang merasa istrinya milik suaminya, suami milik istrinya, saya kan bisa tersinggung. Baik, kalau sesama rasa sama memiliki ada rasa tersinggung, maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri. Bagaimana kesabaran kita terhadap pasangan kita? Belajarlah kesabaran Bapak terhadap kita. Ingat tadi apa artinya dia sabar? Ayo sebut apa artinya dia sabar? Karena dia mengenal siapa. Maka itu dia tahu siapa kita, maka itu dia tidak pernah menuntut yang macam-macam. Debu mau dituntut apa? Debu bisa nyanyi sesuatu. Enggak tahu. Debu bisa ngitung duit sudah pintar. Dalam ayat yang lain ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air. Dalam hubungan Tuhan dengan manusia, kalau Tuhan memberi perintah kepada manusia, logikanya Tuhan harus mengerjakan juga enggak? Jawab dong, logikanya Tuhan harus mengerjakan juga? Tidak. Dia Tuhan, tapi ini jawaban mengapa perintahnya tidak berat? Ternyata dia maka itu apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertaimu. Engkau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihancurkan. Kenapa kau bisa lihat? Ayo, kenapa kau bisa lihat? Walaupun cuma dibagi karena dia menyertai, ikut nyeberang juga. Yang berikut, apabila kau berjalan melalui api, bagaimana kita? Tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kita semua tahu firman ini digenapi dalam kitab Daniel. Ingat,
ketika sahabat Dani karena tetap taat kepada Tuhan kamu menyembah patung yang dibuat oleh Raja Babel, 3 orang dimasukkan ke api, tapi Raja melihat ada 4 orang. Jadi kalau masih ada di antara kita yang merasa perintahnya berat, hari ini berat. Tidak ada satupun yang berat, karena dia kalau memberi perintah, dia pasti ikut melakukannya juga. Ini dahsyat sekali. Oke? Matius 28. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat yang ke-19. Jadi hari ini belajarlah seperti Bapa di surga, begitu sabarnya dia terhadap kita, karena dia kenal siapa kita. Karena itu apa bedanya? Berbeda. Jadikanlah semua bangsa milikmu dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Ini perintah, betul? Di dalam istilah gereja ini amanat agung yang Yesus berikan tugas tanggung jawab ini kepada gereja. Secara logika berada pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil, baptis mereka, ajar mereka. Jujur berat tidak secara logika kita, berat, tapi tidak berat dan benar. Ketahui, jangan anggap enteng kata dan ketahui. Terima kasih. Apa arti kalimat dan ketahuilah? Jaminan penegasan. Ini loh yang aku ajarkan kepadamu, dan ketahuilah. Bagaimana? Aku menyertai kamu ini siapa? Yang diberi tugas. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, baptislah mereka, dan ajarlah. Itu kamu. Yesus menyertai kita. Berapa minggu seminggu? Berapa hari seminggu? Ini penting untuk berapa? Terus. Bahkan sampai kepada akhir zaman. Saya beri ilustrasi begini. Kalau suatu pagi saudara lagi siap-siap mau kerja, mau ngantor, mau ke sekolah, atau mau keluar rumah, lalu saudara malas berdiri dari tempat duduk saudara untuk ke tempat sandal atau tempat sepatu. Lalu saudara nyuruh salah seorang anak, tolong ambilkan mama, tolong ambilkan papa sepatu di situ, sandal di situ. Yang memberi perintah itu pergi ke tempat sandal atau duduk? Umumnya yang diberi perintah itu. Ini saya dapat logika ini, saya kagum sekali. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Dia suruh kita melakukan sesuatu untuk Dia. Ternyata dia ikut pergi. Logikanya, ya ngapain? Betul nggak? Ngapain dulu? Ini luar biasa. Maka itu nggak ada yang berat, nggak ada yang berat dalam hidup. Amin. Inilah bukti kesabaran Tuhan terhadap kita. Dia kenal siapa kita. Jadi kalau sampai hari ini masih ada di antara kita
yang sering gak sabaran terhadap orang lain. Saya akan tetap berkata soal suami istri. Berarti saudara belum mengenal orang itu. Karena kalau kita sudah mengenal betul, kita gak sabaran suka menuntut tidak. Wah, ini hukum yang luar biasa. Betul tidak? Maka itu mulai hari ini mari kita masing-masing tanya kepada diri kita sendiri. Kepada siapa? Kepada berapa orang saudara masih belum bisa sabar? Coba periksa. Supaya jangan memberi keuntungan kepada setan untuk mereka bekerja dalam kelemahan dan kekurangan kita. Amin. Jangan kita beri kesempatan kepada mereka. Maka mulai hari ini, kalau hal ini kita kerjakan, wow. Jadi apa hubungan kita satu dengan yang lain? Ayo, jadi apa hubungan kita satu dengan yang lain? Damai, harmonis, nggak ada saling kecewa. Saya kembalikan lagi, hubungan kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Tolong jawab sambil mikir ya, mikir dulu baru jawab. Sebetulnya yang capek itu siapa? Ayo jawab, yang capek itu dalam hubungan kita dengan Papa dan Papa dengan kita. Jawab, dia capek. Melihat apa? Apa? Tidak sabar. Salah, lemot. Betul enggak? Susah loading. Betul? Bayangkan kalau Tuhan model kita. Nah ini yang seringkali terjadi masalah di antara kita. Karena kita tidak mengenali diri sendiri, yang artinya juga yang artinya juga repot. Tapi kita menuntut orang lain untuk bisa cepat. Jadi masalah nggak dalam hubungan itu? Jadi masalah nggak? Masalah. Maka itu saudara, supaya kita semuanya tahu, untuk konsep ini Roma 15 ayat 7 ada standar. Nah standar ini, ukuran resmi ini yang harus kita pakai. Sebab itu suruh ngapain? Terimalah berapa orang? Satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Coba renungkan. Tuhan hanya minta satu hal, terima. Tapi dia menunjukkan sebuah kondisi, dan ini standar jauh lebih panjang daripada satu permintaan ini. Ngerti nggak maksud saya? Dia hanya minta kita untuk menerima satu dengan yang lain, dan ada standarnya. Standarnya bagaimana? Sama seperti Kristus juga telah menerima kita dan punya sasaran. Ayo, apa sasarannya? Fokusnya, goalnya, targetnya. Nah, untuk kemuliaan Tuhan. Terjemahan yang lain coba. Apa saja? BSI, TSI. Iya, TSI. Jadi, karena Kristus sudah menerima kalian sebagai umatnya, hendaklah kalian juga saling menerima sesama saudara-saudara seiman, supaya Tuhan dimuliakan.
tidak ada standar ini, dengarkan. Kalau tidak ada standar ini, kacau hubungan kita satu dengan yang lain. Betul? Kenapa kacau? Karena tidak ada seorang pun yang bisa cocok dengan diri kita. Betul atau tidak? Tidak akan saudara dan saya bisa cocok terhadap diri sendiri seperti diri sendiri, nggak bisa. Maka itu standar ini itu cuma apa? Apa? VD, semua baca yang mudah ya. Kristus telah menerima kamu, standar. Maka kamu juga harus saling menerima untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ada targetnya. Jadi kalau ada di antara kita masih belum bisa sabar terhadap saudara-saudara tertentu, saya ulangi, kalau masih ada di antara kita belum bisa sabar terhadap beberapa saudara tertentu, dengan firman ini, ayo kita belajar sabar. Amin. Karena standar sama seperti Yesus telah menerima kita. Jujur, secara logika manusia, Tuhan menerima kita itu berat atau tidak? Kenapa berat? Modelnya. Nah, modelnya. Tapi dia luar biasa. Maka dengan standar ini, saya tanya ya, maka dengan standar ini seharusnya akan tetap ada nggak seseorang atau lebih menerima orang lain? Nggak ya, kalau dengan standar ini akan ada kesulitan nggak seseorang menerima orang lain dengan sulit? Tidak. Tidak. Ini ukuran. Saudara, jangan beri kesempatan kepada iblis. Setuju kalimat ini? Nah, kita tahu maksudnya apa? Kita cuma ada. Oh, Evaya. Jadi, hendaklah saudara baca saling menyambut dan saling menerima, sama seperti Kristus menyambut dan menerima saudara dengan harap. Dengan demikian Tuhan dimuliakan. Amin. Wah, ini luar biasa. Yuk kita menerima satu dengan yang lain dengan hangat. Amin. Sama seperti Yesus telah menerima kita. Saudara ingat, ya kita harus ingat mulai hari ini. Kenapa Tuhan sabar terhadap kita? Jawabannya, karena Dia kenal kita. Ternyata kita ini cuma debu keren, debu pakai parfum, debu pakai bedak. Nah, yuk kita sadar akan hal ini. Kalau saudara dan saya menang, bisa saling menerima apapun kekurangan, baunya, semuanya ini, setan masih belum rela. Dia akan gunakan satu cara lagi. Catat ini. Maka itu bersyukur saya kumpul banyak orang bagus. Kalau saudara dan saya sudah bisa menerima dengan hangat seorang dengan yang lain, seperti Tuhan Yesus menerima kita dengan hangat dengan apapun keadaan kita, ternyata setan masih belum rela. Ketika Roh Kudus buat saya melanjutkan ini, kurang ajar. Curiga. Bisa tidak penerimaan satu dengan yang lain rusak karena curiga? Ngeri. Dan
setan berhasil menaruhkan curiga di antara. Udah lama saya ngomongin ini bagus. Sekarang saya tinggalkan. Saudara lihat, semua pengurus yayasan itu nggak ada yang digaji. Tidak ada pengurus yayasan yang digaji, itu tidak. Nah, saya kan bisa bekerja di sini. Kalau kita curi. Nah, kalau setan memberi kita benih racun curiga ini, saya pesan, nggak usah tunggu nanti, apalagi besok, langsung datangi saudara kita. Setuju? Daripada curiga terus. Satu hal curiga, ketika curiga mulai masuk itu besar atau kecil? Kecil sekali. 2 jam kemudian dia sudah tumbuh. 2 minggu kemudian dia jadi pohon. 2 bulan kemudian meninggal. Dan setan punya ragi yang sefrekuensi. Satu orang yang curiga dengan seseorang itu bisa dipertemukan orang yang tidak kenal, tapi dia curiga dengan orang yang sama. Pernah ketemu ya kasus seperti ini? Izinkan saya cerita, karena sekian puluh tahun saya terlibat di dalam banyak urusan kepengurusan yayasan, organisasi, semua. Wih, setan itu kurang ajar. Dan akhirnya saya curiga 1, curiga 2, akan ketemu si curiga 3, curiga 4, dan seterusnya. Dan ini yang terjadi dengan Roy Suryo yang akan tinggal. Karena curiga. Nah, kalau itu curiganya goblok sekali. Yang akan berusaha bisa sama. Oke? Ini curiga. Jadi setelah kita berhasil bisa saling menerima, saya baca lagi Al-Fatihah. Jadi hendaklah saudara saling menyambut dan saling menerima, sama seperti Kristus menyambut dan menerima saudara dengan hati terima kasih. Dengan demikian Tuhan akan dimuliakan. Ternyata setan masih punya cara lagi untuk merusak penerimaan kita. Dengan apa tadi? Dan yang menyedihkan, setan berhasil. Biasanya orang yang curiga itu kerjanya gak suka. Cari teman yang sehati dengan ngeri. Maka itu Tuhan Yesus berkata, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Lebih dari itu pasti dari nah. Kalau kita lihat ayat itu, berarti ada atau banyak nggak di antara kita yang melayani setan? Nah, itu dia. Maka itu hari ini, ayo siapa suami istri yang langganan berteman. Karena menuntut pasangannya harus begini, harus begitu. Hari ini selalu apa saja yang kita ingin lakukan kepada saudara kita dalam bentuk apa saja, selalu ingat, kalau aku buat ini untuk saudaraku, apa yang Tuhan lakukan kepadaku, kalau yang aku buat untuk saudaraku itu aku buat kepada Tuhan. Ngerti nggak maksud saya? Di dalam segala hal, sebelum kita lakukan kepada saudara kita, coba saudara diam sejenak,
merenung, kalau kita melakukan yang kita lakukan kepada saudara kita ini, itu kita buat untuk Tuhan, lalu kita merenung, kira-kira Tuhan buat apa? Ngerti kan maksudnya? Nah, begitu kita tahu apa yang Tuhan buat terhadap saya, karena saya melakukan apa yang saya lakukan kepada saudara saya lakukan itu kepada Tuhan. Ngerti nggak maksudnya? Nah, begitu kita dapat jawaban apa yang Tuhan lakukan kepada saya, kalau saya lakukan itu kepada Tuhan, lakukan itu untuk saudara kita yang lain, pasti aman. Amin. Agak sulit kalimatnya, tapi kita semuanya tahu. Ini luar biasa. Dengan menjaga hubungan sesama kita, dengan cara selalu mengaplikasikan, kalau aku buat seperti itu kepada Tuhan, Tuhan buat apa kepada aku. Begitu kita tahu Tuhan buat itu kepada saya, ketika saya melakukan ini kepada Tuhan, kerjakan itu selanjutnya. Percayalah, maka setan tidak ada kesempatan untuk merusak hubungan kita. Amin. Tidak ada kesempatan untuk merusak. Jadi perlu sekali Filipi 2. Firman Tuhan itu sederhana. Amin. Teolog yang berbumi. Ya, lihat Filipi 2. Mulai ayat 1. Anak-anak, kalian itu diam. Ayo diam. Jadi karena dalam Kristus ada apa lawan katanya nasihat? Gosip, ngomongin orang, curiga, asumsi, jangan-jangan, kira-kira. Mengapa Tuhan menulis ini yang pertama, nasihat? Ini luar biasa. Anak, kalau disebut dia mana gurunya? Anak, terima kasih itu yuk, ya nanti main-main. Jadi setan paling tidak suka dengan nasihat, karena setan merusak hubungan kita dengan kecurigaan, asumsi, kira-kira, jangan-jangan. Tapi begitu kita mempraktekkan hukum ini, langsung ada satu kekurangan ajaran kita. Dengar ya, satu kekurangan ajaran kita, dan itu kita lakukan ulang-ulang. Maka itu, saudara pernah berusaha dengan saya tentang ini, saya akan tegas saja. Oh, banyak orang yang ngomong seperti itu. Pernah dengar? Saya kejar, jujur. Banyak itu berapa? Jawabannya, saya juga tidak tahu. Betul nggak ada orang seperti itu, orang paling rajin. Udah juga nggak tahu, saya bilang. Biasanya memang ada satu orang yang pencetusnya ada. Tapi karena kita ada setan, maka kita berkata banyak. Betul? Bertobat ini setan. Dan ternyata setan itu tidak antara kita. Ya, aku tahu kok banyak. Nah, ketika pernah berusaha dengan saya hal ini, saya akan kejar jujur. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan yang ngomong salah, semua saya akan tampilkan ini. Hari ini setan menuduh orang seperti ini. Ya itu kan katanya, bahwa itu kurang ajar. Kalau ada nasihat, tidak akan terjadi.
Kenapa? Intimidasi. Ngeri sekali. Ada penghiburan kasih. Sesalah-salahnya orang salah akan jadi kacau kalau saudara memberi hukum ini. Aku juga pernah salah, tapi tidak seperti dia. Wah, ini jahat. Betul? Ini jahat. Ketika saudara sedang melihat orang salah, lalu saudara membandingkan dirimu dengan kesalahan orang itu, engkau jahat. Tidak ada penghiburan kasih. Lihat. Yang ketiga ada persekutuan roh. Rohnya Roh Kudus bersama roh kita semua. Yuk, jaga kekompakan di antara kita. Amin. Jaga kekompakan di antara kita. Ini penting sekali. Saudara, saya sering dengar kesaksian. Kalau saya mau pergi kemana, lalu dijemput, ternyata nggak jadi. Seperti tanggal 5 Agustus hari Selasa. Saya harus ke bandara untuk pengamatan. Ada saudara yang janji mau jemput sambil dia ngomong-ngomong. Ternyata Jakarta hujan, macet. Nah, kalau sudah hujan, saya susah cari taksi. Lalu saya telepon salah seorang saudara, tolong carikan, ini hujan, mau ke bandara. Ini kisah yang luar biasa. Ternyata begitu naik. Ini supir Grab ini curiga, lucu sekali. Dia aja. Waktu dia belum menikah masih mahasiswa dulu, dia pernah ikut retreat di salah satu gereja dan saya yang melayani. Lucunya begini, dia nggak percaya kalau itu saya. Ini kemudian karena bayangan dia kalau itu saya justru puas sekali. Dia masuk ke kasus. Ya, ngomong-ngomong, ternyata dia ini hamba Tuhan. Tetapi karena satu dua alasan saya juga nggak mau tahu. Dia meninggalkan pelayanan itu. Nah, saya punya kebiasaan tanya namanya. Oh, ternyata dia orang pertama. Wah, berarti betul ini Pak dari Alexander. Iya, saya Pak dari Alexander. Itu. Nah, langsung disebut remaja suami nama si begitu langsung luar biasa itu saya terus di grup bagaimana waktu dia kami turun dia minta boleh nggak foto boleh kan tapi sambil foto hidup peluk saja ada di grup itu nggak ada foto. Jadi kalau saya mengalami hal seperti itu, saya tidak akan menyalahkan yang janji. Memang hujan, mau apa? Sehingga hati ini tetap sejahtera. Nggak ada kecewa, nggak ada tuntutan, nggak ada semuanya. Nah, jaga persekutuan. Katakan amin. Yang keempat, ada kasih mesra, semua kita tahu kasih mesra. Bukan kemarahan, bukan jengkel, bukan berdekat, tapi apa? Kasih mesra. Ada apa lagi? Belas kasih. Nah, sebelum kita ayat 2, bayangkan kalau sifat atau perbuatan Tuhan di Filipi 2 ayat 1 itu tidak ada untuk kita. Dia nggak pernah nasihatin, dia langsung pukul kita. Nggak ada pengukuran kasih, dia langsung tinju kita. Nggak ada menjaga hubungan, hancurkan. Nggak ada kasih mesra, nggak ada belas kasih yang hancur.
saling sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Semua kita aplikasikan kepada Tuhan. Antara Tuhan dengan kita untuk menyempurnakan sukacita. Yang sulit siapa bersukacita terhadap siapa? Dengar pertanyaan. Yang sulit itu sukacitanya siapa terhadap siapa? Sukacita Tuhan terhadap kita. Ayo jujur, orang model kita ini, apa kita bisa buat Tuhan sukacita? Enggak mungkin. Ada nggak yang kita buat sesuatu dan buat Tuhan sukacita? Nah, tapi dia buat. Untuk sehari sepikir. Susah nggak Tuhan sehari sepikir dengan kita? Jawab, susah tidak? Susah ketika masih punya duit begini. Betul nggak? Susah. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, susah semua. Tapi hari ini di dalam kebersamaan kita, di dalam pelayanan kita bersama-sama kerjakan itu. Amin. Tidak. Dengar, baca, tidak mencari kepentingan sendiri. Jadi stop dulu. Kalau Tuhan punya kepentingan sendiri, bakal nggak dia mengurus debu-debu model begini? Orang bacaan lagi. Tapi dia mau. Aku puji-pujian yang sia-sia. Enggak. Tuhan nggak ingin kita memuji dia terus. Dia tahu satu yang membuat Tuhan suka kalau kita mentaati dia, itu kesukaan. Amin. Sebaliknya baca, hendaklah ayo dengan berdaki bagaimana yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Percaya nggak? Kalau hukum ini kita praktekkan, setan apa? Betul? Karena semua ini tidak disukai. Selalu lebih mengutamakan orang lain. Dan ayo baca dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini apa itu? Kalau kita mengenal dia seperti itu, lalu kita sadar kita ini debu. Sebetulnya Tuhan ribet gak ngurus kita. Jawab, sebetulnya Tuhan ribet gak ngurus kita. Saya sanggup. Maka kalimat terakhir, jangan merasa capek. Kalau kita dipercaya Tuhan untuk saudara kita. Amin. Tiap kali kita merasa capek, mikir Tuhan juga capek kok ngurusin apa. Amin. Ya, seperti itu aja. Hidup ini luar biasa. Ayo coba ngomong kiri kanan, sabar ya, sabar ya. Oh salah biasa begini. Oh kita masak video, mau sabar kadang-kadang. Oke ya.